Bab 1201, Mengejar. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Di langit, tiba-tiba sebuah kata besar yang gelap muncul, membunuh. Apa? Kata membunuh, bukankah ini hilang? Pisau dan pembunuh itu terkejut dan dengan cepat meledak. Kata membunuh, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar mahakarya, ditulis oleh pendiri Akademi Chang Utara. Kata ini tidak hanya dapat menekan orang-orang dalam sihir, tetapi selama itu memiliki sifat membunuh, itu akan ditekan. Ketika lukisan itu keluar, semua orang di pembunuh itu bosan di dada, dan beberapa orang menyemprotkan darah dan jatuh dari udara. Di kamp pembunuh, ada pembunuh pemerintah setempat, dan para penyembah yang menyembah bulan. Sifat membunuh orang-orang ini tidak lemah, dan mereka secara langsung ditekan oleh pembunuhan ini. Tidak hanya itu, tetapi Ye Xuan juga sama. Pada saat ini, dia tidak diizinkan untuk pindah ke kota oleh pembunuhan ini. Hei, lepaskan aku. Ye Xuan ingin menangis tanpa air mata. Kata pembunuhan ini sangat menyedihkan. Bagaimana jika seseorang mencoba untuk berperilaku buruk padanya? Untungnya, para cendekiawan di sekitarnya terlalu malas untuk memperhatikan ambiguitasnya yang berujung 6. Setelah munculnya plakat pembunuhan, itu adalah slam dunk, siap untuk membunuh semua musuh. Membunuh kata, penindasannya adalah bahwa ada orang-orang pembunuh di tubuh, dan para cendekiawan dari pengadilan dalam Akademi Beichang belajar di Akademi Beichang sebelum pembukaan Akademi Beichang. Oleh karena itu, tidak ada yang membunuh siapapun, dan tidak banyak pembunuh. Jadi pembunuhan kata itu tidak banyak berpengaruh pada mereka. Tidak, kata pembunuhan ini hanya palsu, bukan hal yang nyata. Hei, ayo pergi. Pisau dan pembunuh itu tiba-tiba bereaksi. Jika itu adalah pembunuh sungguhan, dia mungkin akan takut. Namun, dampak pembunuhan ini padanya tidak sebanyak yang diharapkan, jadi itu pasti palsu. Tinggalkan aku. Naranhao sangat marah dan mengejar masa lalu. Namun, pria pisau itu adalah pembunuh, makan dengan kecepatan, jika dia ingin pergi, bahkan Naranhao tidak bisa berhenti. Dalam sekejap mata, pembunuh pisau itu akan menangkap Nalanji lagi dan membawanya pergi. Naranhao hanya bisa meraung di belakang dan menyaksikan putranya dibawa pergi. Jika demikian halnya, maka dia akan membawa para pembunuh ini dan orang-orang yang menyembah bulan untuk melampiaskan amarah mereka. Aku ingin kamu mati. Naranhao berteriak dan mulai membunuh. Misi selesai, ayo pergi. Para penguasa pemerintah daerah dan sekte itu telah mundur, dan setelah kejadian itu, mereka semua bisa mendapatkan hadiah besar, dan bahkan menerobos suasana hati. Kedua belah pihak pecah dalam sekejap, tetapi Ye Xuan sangat tidak berdaya karena dia ditekan oleh pembunuhan kata dan tidak bisa bergerak. Untungnya, setelah pihak lain mengevakuasi sebagian jalan, Naranhao mengumpulkan para pembunuh dan kemudian mengejar mereka. Alhasil, Ye Xuan memulihkan tindakannya. Akhirnya bisa bergerak. Ye Xuan tak bisa menahan napas lega. Dia benar-benar takut seseorang akan meracuninya. Untungnya, dia akan sengsara. Namun, Naranhao mengejar pembunuh tanah itu, dan kemudian dia akan dapat mengorbankan para pembunuh itu lagi, jadi Ye Xuan tidak bisa bersama Naranhao. Aku tidak tahu kemana pakaian sialan itu pergi, tidak peduli apa, pertama-tama tingkatkan wilayah dan katakan. Ye Xuan terlalu malas untuk mengatur begitu banyak hal. Mo Xueyi menghilang tak lama setelah memasuki pelataran dalam. Oleh karena itu, Ye Xuan terlalu malas untuk menemukannya. Peningkatannya adalah raja, sekarang dia adalah penumpang 6, dan jika dia menunjukkan kartunya, dia diperkirakan tidak memiliki saingan dalam kemuliaan. Dia ingin memanfaatkan situasi ini. Pertama-tama menerobos ke lingkungan 7 poin, dan kemudian mengikuti Nalanji dan Nalanbing. Semuanya kalian. Ye Xuan melihat ke depan. Ada beberapa suara di sana, dan napasnya tidak kuat. Itu hanya mengintip sekilas. Naranhao, dekan Akademi Chang Utara, mengejar pisau dan membunuh si pembunuh. Adapun yang lainnya, itu hanya sekilas. Jika semua orang ini terbunuh, tidak akan menjadi masalah untuk menerobos ke lingkungan 7 titik. Pada saat itu, ketika Anda bertemu dengan pakaian darah Mo, Anda dapat membunuh mereka dengan impunitas dan menyelesaikan misi balas dendam. Anak baik, distrik ini 6 kali dalam keadaan yang luar biasa, jadi aku berani datang ke masalah kita, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Seorang pria kuat tidak melihat terlalu jauh, menatap Ye Xuan dan berteriak. Beberapa orang ini adalah satu-satunya anggota kelompok yang tersisa yang menyembah bulan,
jadi mereka tidak sama dengan arah evakuasi pemerintah setempat. Orang-orang ini ditatap oleh Ye Xuan. Hanya olehmu. Ye Xuan langsung mengeluarkan Megatron dan Lei Mingzu. Sekarang kedua senjata ajaib ini semuanya berada di ranah suasana berujung 8, dan mereka dapat dibedakan dengan seni bela diri 8 kuat. Hei, tetangga sebelah, beri aku gulungan. Si kekar melangkah dan pergi ke Ye Xuan untuk membunuhnya. 3 lainnya juga mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya. Namun, yang tidak akan mereka duga adalah bahwa kekuatan Ye Xuan tidak dapat dihitung oleh ranah. Yanlong tidak tertandingi. Ye Xuan dengan santai mengeluarkan senjata dan berjongkok di orang kuat itu. Naga api yang dipadatkan oleh kekuatan bisikan yang membuat marah dan Vientiane, dan langsung menelan orang kuat itu. Bagus, wajah pria kekar itu banyak berubah, dan saat ini dia menyadari musuh macam apa yang telah dia provokasi, tetapi sudah terlambat. Harus kukatakan bahwa salah satu trik Mo Sui ini sangat kuat. Di masa depan, Ye Xuan untuk sementara tidak dapat mempelajari kekuatan sihir lainnya. Itu dapat dimakan di seluruh dunia oleh Yanlong Wushuang. Memanggil, Yanlong menelan pria kekar itu, dan pria kekar itu terbakar dalam sekejap. Oke, 3 ahli seni bela diri yang bergegas maju dengan cepat merasakan apa yang mereka lakukan, dan mereka berbalik dan saling memandang. Pria pemberani berkekuatan 8 yang melewati lingkungan terpencil itu benar-benar dibunuh oleh Ye Xuan, yang berada di lingkungan berujung 6. Apakah mereka dibutakan? Pada saat ini, Ye Xuan dengan cepat menyapu, dan mengambil alih pria kekar itu, lalu mengejarnya. Para sarjana Akademi Chang Utara, benar-benar berbeda, bergandengan tangan untuk membunuhnya. Salah satu pria itu berteriak. 3 ruang lintasan itu berlipat 8, dan sangat jarang berurusan dengan Ye Xuan, seorang penumpang 6. Bahkan lebih jarang lagi bagi 6 penumpang untuk menghancurkan 3 gurita. Setelah kematian orang kuat itu, Lei Mingzu dan Megatron sudah berada di tengah-tengah ketiga pria itu. Ketiga orang itu tentu saja tidak tahu efek Lei Mingzu, jadi mereka hanya menggunakan kekuatan Vientiane untuk mengguncang terbuka. Namun, ketika Lei Mingzu terjun ke tengah-tengah ketiga orang itu, tiba-tiba napasnya melonjak, dan bagian dalam Lei Mingzu pecah dengan kekuatan petir yang kuat. Dalam sekejap mata, guntur itu cepat, dan ketiganya terbungkus dalam momen itu. Ular listrik yang tak terhitung jumlahnya menukik ke tubuh 3 orang itu, dan kekuatan petir yang sombong itu langsung mengubah ketiganya menjadi tubuh hangus. Tidak hanya itu, tetapi seluruh area telah berubah menjadi tanah tandus, rumput tidak lahir, udara penuh dengan bau terbakar yang menyengat. Sebuah kartu, menewaskan 3 master utama dari 8 titik, dapat dianggap diperoleh. Saat ini, Ye Xuan, dengan cepat bergegas dan akan mundur ke 3 orang itu. Namun, karena peningkatan ranah, pengalaman peningkatan juga meningkat, dan menjadi 2 kali lipat. Ye Xuan tidak semudah itu untuk menerobos ke 7 kali, teruskan. Ye Xuan tidak berkata apa-apa, segera mengejar orang-orang lainnya. Namun, pada saat ini, jangkauan inderanya tiba-tiba memancarkan napas, membuatnya sangat akrab dengan suasana tersebut. Pakaian darah Mo. Ye Xuan mengernyit. Dia tidak melihat lapisan darah Mo. Ternyata itu tersembunyi. Sekarang muncul lagi. Tampaknya akan ditembak. Ke arah ini, itu benar-benar akan mengejar Nalanji dan Nalanbing. Hati Ye Xuan membisikkan sebuah kata, dan kemudian dia mengejarnya. Namun, yang tidak dia mengerti adalah bagaimana setelan moksi ini dapat mengimbangi jejak orang-orang yang kuat. Moksi ini, saat ini hanya 5 kali di tempat terbuka, bahkan lebih rendah dari Ye Xuan. Jika Ye Xuan sekarang tertembak, itu akan dapat mencegat pakaian darah Mo. Namun, dia tidak memiliki cara untuk menghalangi pelarian pakaian berdarah itu, jadi dia memutuskan untuk melihatnya. Jika Mo Sui dapat membuat cedera 2 pertandingan dengan pihak lain, itu pasti luar biasa. Ketika dia berada di sana, dia dapat merampok api dan membunuh Mo. Aku memiliki mata persepsi, dan alamnya lebih tinggi dari darah Mo. Jika aku mengikutinya, dia tidak dapat menemukannya. Hati Ye Xuan adalah kalimat yang gelap. Pakaian darah Mo adalah pembunuh reinkarnasi. Metode pelacakannya jelas melampaui pembunuh rata-rata. Ikuti dia, kamu dapat menemukan Nalanji dan Nalanbing. Pada titik ini, bagian depan pakaian darah Mo bergegas ke satu arah, tetapi arah yang dia hadapi bukanlah arah pembunuh pisau dan Naranger. Tidak, dia tidak akan menangkap Lanji, tetapi Nalan S sebelumnya. Ye Xuan tiba-tiba bereaksi.
Nalan Bing dan Naranger ini dikawal oleh dua orang dan rute pengawalnya berbeda. Aku hanya tidak tahu, bagaimana reinkarnasi ini bisa bangun, apakah kamu harus membunuhnya sekali? Ye Xuan sangat bingung. Pada hari yang sama, Mo Sui terbangun, dia dibunuh oleh Ye Xuan sekali, tetapi jika demikian, mengapa tidak langsung membunuh Nalan Bing dan Nalan Ji, maka, kamu dapat bangun. Namun, orang-orang itu tidak melakukannya, tampaknya mereka memiliki rencana lain. Bagaimana jika Anda ingin menangkap Nalan Bing dan Nalan Ji adalah untuk merencanakan mereka? Ye Xuan menebak dalam hati. Bagaimanapun, Ye Xuan memutuskan untuk melihatnya. Mantel darah Mo ini tidak tahu metode apa yang harus digunakan, dan melacak ke penyanyi yang membawa Nalan Bing, diikuti oleh Ye Xuan di belakang Mo Sui. Setelah setengah hari, dia benar-benar melihat dua orang yang bergerak cepat. Tidak, hanya ada satu, salah satunya sedang diseret. Itu Nalan Bing, ini bukan pembunuh selama ribuan tahun. Tampaknya dia ingin menyingkirkan satu lagi. Ye Xuan berada di belakang jalan yang gelap. Saat ini, hari sudah gelap, dan cara bersembunyi Mo Sui sudah bagus. Jika Ye Xuan memiliki mata yang jeli, aku khawatir aku tidak dapat menemukannya. Xuan Ming bermata dua, aku tidak menyangka kau akan bereinkarnasi, sepertinya hari ini adalah hari pembalasan dendamku. Setelah darah gelap di dalam hati, darah itu berubah menjadi pita dan membunuh si pembunuh yang sedang bersemangat. Akhirnya aku mendapatkannya. Cahaya Ye Xuan menyala dan langkah kakinya menjadi santapan. Pada hari yang sama, ketika Mo Wunyi berada di tempat ketujuh Vientin, itu adalah guntur kota Lei Guang yang bergemuruh. Hari ini, Mo Sui memiliki lingkungan berujung 5 dan mampu menyaingi seorang pembunuh seperti pahlawan. Namun, Ye Xuan adalah pengalaman jangka panjang. Mantel darah Mo ini sebenarnya menyembunyikan kekuatan. Tidak, itu tidak menyembunyikan kekuatan, tetapi terobosan di tempat, 6 tempat di tempat terbuka. Ye Xuan di belakang terkejut. Ketika Mo Sui bergegas keluar, napasnya ditingkatkan dari umpan 5 poin menjadi umpan 6 poin. Tidak, itu bukan umpan 6 poin, tetapi umpan 7 poin. Aku menggosok, hantu macam apa yang berarti, bahkan melompat 2 tingkat. Ye Xuan hampir menelan tenggorokannya, bahkan jika dia, itu bukan hal yang mudah untuk menerobos 2 kali, kecuali ada banyak harta alam. Reinkarnasi bukanlah reinkarnasi, dan itu menerobos 2 kali berturut-turut. Dari 5 kali pengasingan hingga 7 kali lingkungan pengasingan, sekarang, pakaian berdarah hanya 3 berbeda dari yang kuat. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, tetapi untungnya dia tidak segera menembak, kalau tidak, itu akan menyedihkan. Bahkan jika dia 1 tingkat lebih tinggi dari Mo Sui, dia tidak yakin untuk membunuhnya. Sekarang Mo Sui adalah tingkat yang lebih tinggi darinya. Jika dia memainkannya, dia benar-benar mati. Ketika kamu seekor tikus, kamu berani menghentikanku. Suara berat terdengar, pembunuh yang satu-satunya itu menjatuhkan Nalan Bing, yang tertegun, dan membunuhnya dalam darah. Jika suasana umum 7 berat, dia bisa menamparkan jiwanya, tetapi dia merasa bahwa Mo Sui tidak sesederhana itu, jadi pastikan untuk keluar semua, jika tidak, dia akan mati dengan sangat buruk. Kamu, keluar, pakaian Mo minum rendah. Kamu akan keluar. Pria kekar itu mengambil tembakan dan bersiap untuk mengambil mantel darah Mo untuk terbang, tetapi dia tidak melakukannya. Telapak tangan ini sebenarnya dipecah oleh darah Mo. Ada 2 hal, coba trik ini lagi. Ada roh yang sangat menyebalkan di tubuh orang kuat itu. Kemarahan ini, sekali lagi mengembun menjadi telapak tangan dan bergegas menuju darah. Orang kuat ini adalah penguasa real estate, dan tubuh telah membuka Yuan Fu, yang telah memadatkan kehidupan-kehidupan. Kekuatan magis kehidupan ini bukanlah sesuatu yang dapat diambil oleh orang biasa. Kesedihan yang hebat membunuh telapak tangan. Yanlong tak tertandingi. Mantel darah Mo juga merupakan pedang, itu adalah serangan terkuatnya. Boom! 1 telapak tangan dan 1 naga menghantam udara dan mengaduk ribuan gelombang. Seperti niat kehidupan nyata, tetapi bukan naluri umum yang dapat menolak, tetapi pakaian darah Mo bukanlah hal yang sederhana. Kali ini, meskipun dia lemah, tetapi telah lolos dari serangan pihak lain. Yanlong tak tertandingi. Pakaian darah Mo sekali lagi mengeluarkan pedang, dan Yanlong lain muncul, tetapi kali ini tujuannya bukanlah orang kuat, tetapi Nalan Bing yang pingsan. Kamu tidak di sini untuk menyelamatkan orang. Pria berotot itu terkejut. Mo Sui adalah seorang sarjana,
jadi orang kuat itu mengira dia akan menyelamatkan orang, tetapi Mo Sui benar-benar menyerang Nalan Bing. Mengapa? Yang kuinginkan adalah dia mati. Pakaian darah Mo tidak mengatakan apa-apa, tetapi juga catatan Yan Long yang tak tertandingi. Orang baik, gadis ini adalah orang yang diinginkan pria besar itu, kau berani menyentuhnya, cari kematian. Si kekar itu marah dan sekali lagi menggunakan naluri kehidupan untuk meledakkan kedua naga itu. Reinkarnasi, beberapa akan secara aktif membangkitkan warisan ingatan, dan beberapa orang akan mati setelah kematian, sebelum pakaian berdarah itu terbangun setelah ditusuk oleh hati. Namun, jika seluruh orang Nalan Bing terbakar, maka dia tidak akan bisa bangun. Namun, jika Anda ingin membunuh Nalan Bing, Anda harus melewati si kekar. Di kejauhan, Ye Xuan menatap Mo Sui yang bertarung dengan baik dengan para pemain kuat. Hatiku sangat terkejut. Ye Xuan berpikir, pertama-tama gunakan orang kuat seperti Mo, konsumsilah mantel darah Mo, lalu tembak, bunuh mantel darah Mo. Dia punya angan-angan dan dia baik-baik saja, tetapi dia memikirkan cara lain. Nalan Bing ini adalah orang yang menginginkan orang besar di negeri ini. Jika aku menahannya, orang kuat ini mungkin akan putus asa. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Diancam oleh para sandera, ini agak tercela, tetapi Nalan Bing ini telah menjebaknya dalam perangkap, jadi Ye Xuan tidak merasa bersalah. Namun, dia sekarang bersembunyi. Jika dia keluar dan menahan Nalan Bing, bagaimana jika orang kuat itu tiba-tiba mengalihkan targetnya dan membunuhnya? Dengan cara ini, itu sedikit mengejutkan. Tetapi, mari kita lihat di sini, biarkan Mo Sui dan pemain kuat Mo bermain sebentar, melihat situasinya lagi. Pada akhirnya, Ye Xuan memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun, ini terkait dengan misi balas dendamnya. Dia telah menunggu lama hari ini. Jika semuanya berjalan lancar, maka dia dapat menyelesaikan misi balas dendam dan mendapatkan 3 poin untuk ditelan. Dengan cara ini, dia dapat menggunakan 3 poin ini untuk menelan poin, membeli bila ekspansi darah pertempuran, dan membuka darah pertempuran kedua. Saat memikirkan darah pertempuran yang akan dibeli, Ye Xuan menjadi bersemangat. Dia menahan napas dan diam-diam mengamati pertempuran di depan dengan mata wawasan. Kesedihan yang hebat membunuh telapak tangan. Yan Long tidak ada bandingannya. Pakaian darah Mo dan orang kuat tidak dapat dimainkan. Dalam keadaan saat ini, meskipun pakaian berdarah sedikit menang, tetapi dalam jangka panjang, orang kuat itu lemah. Karena hidupnya sangat cepat, jika tidak ada dukungan untuk hidupnya, pakaian darah Mo mungkin langsung menang. Dengan mata wawasan, Ye Xuan dapat melihat naluri sejati Yuan Fu pada orang kuat, yang tidak banyak. Ketika kehidupan heroik akan habis, itu adalah saat dia menembak. Ayo, cepat, dan bermain sebentar, itu adalah waktu terbaik bagiku untuk menembak. Emosi Ye Xuan sedikit bersemangat. Dia tidak hanya melihat naluri kekar, tetapi juga terus-menerus menghitung kemarahan darah. Keduanya sebenarnya setengah kati. Kesedihan besar membunuh telapak tangan. Yan Long tak tertandingi. Booming, gelombang udara bergulung. Seluruh medan perang telah dimainkan oleh 2 orang yang tak dapat dikenali. Pada saat ini, Ye Xuan, yang bersembunyi di tengah malam, dikirim. Pakaian darah Mo, kamu mati. Ye Xuan berteriak dan membunuh. Namun, tepat saat dia siap untuk mengambil gambar, Nalan Bing, yang pingsan di masa lalu, tiba-tiba terbangun. Nalan Bing adalah putri Nalan Hao, dekan Akademi Bei Chang, dan dewi dalam benak seluruh cendekiawan. Namun, dewi ini, saat ini, mengungkapkan senyum yang sangat menyeramkan. Yan Long tidak ada tandingannya, tidak ada darah, kau adalah investasi diri. Nalan Bing menatap naga itu dan berkata dengan suara dingin. Boom, kalimat ini, tetapi Ye Xuan dan Mo pakaian darah takut, yang terakhir berbalik dan menemukan bahwa Nalan Bing benar-benar terbebas dari belenggu. Melewati 8 yang terpencil, Nalan Bing, bahkan dalam milenium ini, dia terbangun. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengenali pakaian Yan Long yang tak tertandingi dan tidak rusak? Tidak bagus. Mantel Dewa Mo suram dan cepat surut. Dia tidak menyangka bahwa dewa akan bermain dengannya begitu banyak. Ketika dia akan membalas dendamnya, Nalan Bing tiba-tiba terbangun. Tidak hanya itu, tetapi Ye Xuan juga sama, di awalnya ingin menembak, tetapi es Nalan ini tiba-tiba terbangun, tetapi juga menyingkirkan belenggu. Ini merepotkan. Pakaian darah Mo sekarang 7 kali lipat di tempat terbuka,
dan es Nalan ini adalah 8 titik terpencil, lebih tinggi dari mantel berdarah. Jika Nalan Bing tidak terbangun, Mo Huangyi dapat membunuh Nalan Ais, yang penuh dengan okultisme terpencil, tetapi sekarang Nalan Bing bangun, jadi siapa yang akan lebih kuat? Pada saat ini, Nalan Bing, yang terbangun, tiba-tiba menatapnya dan jatuh pada Ye Xuan. Aku menggosok. Ye Xuan sangat terkejut sehingga dia tidak keluar dari kegelapan. Es Nalan ini menemukannya, dan dia juga reinkarnasi. Mantel darah Mo menatap matanya, tetapi juga menemukan Ye Xuan bersembunyi di kegelapan. Hanya ketika dia melawan orang kuat itu, dia tidak memperhatikan. Saya tidak menyangka ada krisis lain yang mengintai di sekitarnya. Pergi. Ye Xuan tidak berani mengabaikan, buru-buru berbalik dan pergi. Kali ini, dia takut kehilangan tangannya lagi. Dia tidak hanya harus melarikan diri, tetapi bahkan setelah melihat Nalan Bing terbangun, Mo Xueyi segera berubah menjadi aliran darah dan melarikan diri dari tempat kejadian. Ini benar-benar jalan yang sempit, tidak ada darah, kemana harus melarikan diri. Setelah cemoohan Nalan dicemooh, ia juga dikejar, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari mantel darah berdarah. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang ke langit, meninggalkan Kekar yang lamban dan Ye Xuan. Kekar itu mengejutkan Ye Xuan, tetapi dia tidak ingin mengatakannya saat ini. Tugasnya adalah mengirim es Nalan ke tempat tersembunyi, sambil memastikan keselamatan dan menjebak Nalan Bing. Sekarang, Nalan Bing benar-benar menyingkirkan belenggu, dan kekuatannya pecah, dan dia terkejut dengan kekuatannya. Dia harus melapor kepadanya sesegera mungkin. Oleh karena itu, dia langsung mengabaikan Ye Xuan dan pergi ke arah lain. Bu, ini menyedihkan. Bukan saja misi balas dendam tidak selesai, tetapi Nalan Bing juga terbangun. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku pasti akan mati tanpa tempat untuk mati. Ye Xuan ingin menangis tanpa air mata. Ini hanya bisa menyalahkannya atas kehidupannya yang buruk. Nalan Bing terbangun saat ini dan mengacaukan semua rencana. Nalan Bing ini ingin membunuh mantel darah Mo sudah mati, lalu Nalan Bing datang untuk mengejarnya. Dia tidak yakin untuk membunuh dengan darah kelas. Nalan Bing ini juga merupakan reinkarnasi, dan dia juga dua alam. Dia bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk bermusuhan. Jadi, kamu hanya bisa lari. Ini tragedi, pergi. Ye Xuan juga tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi, tetapi dia tidak memilih untuk menyerah, karena dia masih memiliki sedikit kesempatan. Selama kamu menerobos lagi, kamu mungkin dapat mengambil mantel berdarah dari pemecah es Nalan dan kemudian pergi dengan mata kekosongan. Namun, kemungkinan ini agak rendah karena dia tidak tahu keberadaan Mo Xueyi dan Nalan Bing. Namun, dia tidak tahu apakah itu kue yang jatuh di langit. Segera setelah dia pergi, ada napas yang menyusulnya. Pakaian darah Mo. Ye Xuan terkejut. Mengapa mantel berdarah ini tiba-tiba terlipat ke belakang? Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa pakaian berdarah Mo sangat tidak stabil dan tampaknya telah terluka parah. Kesempatan bagus. Mata Ye Xuan berbinar, tampaknya hidupnya masih sangat baik, bahkan domba yang terluka pun diantar ke pintu. Segera, Moxie ini menyusulnya, dan seperti yang diharapkan, dia tidak menyangka dia akan terluka parah. Ekspresi sekarat. Nak, mari kita buat kesepakatan lain. Setelah kemunculan Mo Xueyi, tidak ada tembakan dan berkata langsung, Nalan Bing masih mengejarmu, apakah kau ingin aku menyelamatkanmu? Ye Xuan menatap dengan heran dan bertanya, kau seharusnya sudah menebaknya juga. Nalan Bing dan Nalanji memang sepasang reinkarnasi. Aku pernah bertengkar hebat dengan mereka di kehidupan sebelumnya. Akhirnya aku harus bereinkarnasi. Mereka juga terluka parah olehku dan kemudian bereinkarnasi. Mo Xueyi berkata, sekarang, aku hanya punya satu permintaan, yaitu membunuh mata misterius itu untukku. Mengenai hadiahnya, kau bisa membukanya. Tentu saja, aku ingin bergandengan tangan, tetapi aku menginginkan nyawamu. Ye Xuan tidak berkata apa-apa sama sekali. Hidup, mata Mo Xueyi juga berkedip 2 kali. Aku sedang berada di tengah-tengah pengejaran pedang pencari nyawa selama 3 hari. Orang yang terluka oleh serangan ini akan mati dalam waktu 3 hari, dan aku tidak bisa bereinkarnasi lagi sekarang. Sudah tidak berdaya untuk kembali ke surga. Jadi, aku berjanji padamu. Apa? Mendengar ini, Ye Xuan juga tercengang. Kebahagiaan datang terlalu cepat. Dia mengejar Mo Xueyi begitu lama. Hari ini, Mo Xueyi benar-benar mengirimnya ke pintu.
Apakah itu benar-benar kue yang jatuh di langit? Nak, gunakan hidupku, ubah janjimu, selama kamu membunuh Nalanji dan Nalanbing, kesepakatan ini, kamu tidak berani-berani. Mo Suei bertanya dengan wajah bermartabat. Apa yang kamu takutkan? Ye Xuan segera menjawab, hanya bercanda, jika kamu membunuh mantel berdarah dan menyelesaikan misi balas dendam, dia bisa bermimpi tertawa. Oke, ayolah, tidak banyak waktu, dan gadis-gadis itu diharapkan akan segera tiba. Pakaian darah Mo sangat sederhana. Saya harus mengatakan bahwa Moxie ini adalah seorang pria, yang membuat Ye Xuan sangat mengagumi. Pada saat yang sama, Ye Xuan tidak perlu menyetujuinya, dia dapat langsung melakukannya, karena mantel darah Mo ini sudah menjadi yang terkuat, kekuatannya lebih baik daripada satu-satunya, saya khawatir bahkan setengahnya tidak akan. Jika Ye Xuan tidak berbicara omong kosong setelah melihat Mo Suei, dia tidak akan bisa hidup tanpanya. Namun, demi keselamatan, Ye Xuan memutuskan untuk berjanji. Bagaimanapun, Mo Suei adalah reinkarnasi. Tidak mudah untuk membunuhnya. Pakaian darah Mo, karena aku berjanji padamu, aku akan memenuhi keinginan ini untukmu, pergilah dengan tenang. Ye Xuan berkata perlahan. Kemudian, fajarnya bersinar, dan seorang penembak jitu perak melesat pergi. Menghadapi keheningan ini, pakaian darah Mo tidak mencegah atau berkedip kali ini, jadi dia berdiri diam di sana, menunggu datangnya kematian. Ye Xuan sebenarnya agak malu di dalam hatinya, karena dia takut ini adalah jebakan Mo Suei, tetapi dia lebih khawatir. Oh, suara renyah menyebar, dan seluruh kepala Mo Suei terlempar ke atas dan berdarah. Kepala manusia dibelenggu, tetapi ia tidak akan langsung mati dan kesadaran akan tetap ada untuk sementara waktu. Ye Xuan menatapnya dengan tenang, dan emosinya sedikit bersemangat. Pakaian darah Mo, benar-benar mati. Sekarang, masih belum yakin. Namun, setelah mendengar suara sistem di benaknya, dia dapat yakin bahwa Mo Suei benar-benar mati. Hei, tuan rumah berhasil membunuh mantel berdarah, menyelesaikan misi balas dendam, dan menghadiahi poin menelan 3 poin. Sistem tidak akan berbohong. Sistem ini berbunyi bahwa itu benar-benar mati. Misi balas dendam, selesai. Akhirnya selesai, 3 poin untuk ditelan, sampai ke tangan. Mata Ye Xuan berbinar, dan aku tidak lupa melepas cincin Qian Kun di masa lalu. Ada beberapa hal di sini. Meskipun Mo Suei adalah reinkarnasi, hal yang paling berharga sebenarnya adalah ingatannya. Ye Xuan sebenarnya dapat membiarkan Mo Suei menulis beberapa kekuatan magis yang tak tertandingi, tetapi Ye Xuan tidak bisa menunggu, jadi dia menembak, karena Mo Suei berkata, es Nalan yang mengejarnya segera tiba. Benda di cincin Qian Kun ini, untuk Ye Xuan, baru saja memperbaiki beberapa perbaikan. Namun, dia sekarang memiliki 3 poin untuk ditelan. Ayo, darah pertempuran baru. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, langsung menggunakan 3 poin ini untuk menelan poin, digunakan untuk membeli kolom ekspansi darah pertempuran. Darah, sebenarnya, tidak mahal, yang mahal adalah batang ekstensi. Awalnya, kristalisasi super fagosit Ye Xuan tidak cukup untuk membeli batang ekstensi darah pertempuran, tetapi sekarang dia tidak menghabiskan kristal super fagosit, tetapi menelan bintik-bintik. Selain itu masih merupakan titik telan 3 poin. Hei, batang ekstensi darah pertempuran dibeli, berhasil. Setelah perintah sistem, Ye Xuan akhirnya dapat membeli darah pertempuran kedua. Darah pertempuran kedua ini, dia telah memilih banyak sebelumnya, tetapi dengan peningkatan sistem menelan super, dia akhirnya memilih garis keturunan setelah peningkatan. Darah ini, disebut darah pembunuh. Hei, darah pembunuh para dewa berhasil, apakah itu fusi? Ya, hei, darah pembunuh para dewa berhasil. Setelah darah para dewa bergabung ke dalam tubuh, Ye Xuan merasa bahwa dia telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Darah pembunuh para dewa adalah garis keturunan baru setelah peningkatan sistem super fagosit. Secara alami, itu tidak jauh lebih baik. Darah pembunuh ini untuk membunuh orang. Setiap kali Anda membunuh satu orang, Anda akan menghemat nilai pembunuhan. Nilai pembunuhan ini akan meningkat dengan ranah orang yang Anda bunuh. Jika Anda memiliki nilai pembunuhan yang cukup, Anda dapat menggunakan beberapa keterampilan garis keturunan dewa. Pada saat ini, Ye Xuan baru saja memadukan darah pembunuh para dewa, dan keterampilan membunuh darah para dewa belum sepenuhnya terbuka. Spike Outbreak, integrasikan nilai pembunuhan ke dalam serangan dan tingkatkan kekuatan serangan.
Killer Instinct, biarkan tuan rumah memiliki rasa luar biasa yang tajam. Assassination Status Konvergensi, biarkan yang lain tidak terduga, dapat meningkatkan kekuatan tempur dalam kegelapan. Death Chess Order, tandai musuh, Anda dapat mengetahui arah musuh, dan saat melawan musuh, secara pasif meningkatkan kekuatan. The Fist of Killing, setelah dibuka, membunuh orang dalam jangka waktu tertentu dapat meningkatkan kekuatan. Semakin tinggi ranah orang yang terbunuh, semakin besar jumlahnya, semakin besar peningkatannya. Kelima keterampilan ini adalah keterampilan baru yang dikembangkan Ye Xuan setelah darah para dewa. Killing Outbreak adalah keterampilan aktif. Selama ada nilai pembunuhan, itu dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan serangan. Killing Instinct tidak perlu banyak bicara, ini adalah keterampilan pasif yang mirip dengan roh, ukuran dan tingkat pengetahuan yang sama, yang membuat jangkauan persepsi Ye Xuan meluas lagi. Keadaan pembunuhan juga merupakan keterampilan pasif, sehingga Ye Xuan memiliki kemampuan untuk bersembunyi dan menyelinap, dan dapat bermain babi dan memakan harimau. Pada saat yang sama, di bawah malam, Anda juga dapat secara pasif meningkatkan kekuatan dan kecepatan serangan, yang merupakan keterampilan magis. Dua berikutnya adalah yang menonjol. Perintah pembunuhan kematian adalah tanda pembunuhan. Mereka yang telah diperintahkan untuk membunuh dan membunuh akan selalu mengungkapkan keberadaan mereka. Bahkan jika Ye Xuan dan dia dipisahkan oleh jutaan, Ye Xuan juga dapat mengetahui arah pihak lain. Yang terpenting adalah Ye Xuan dan target perintah pembunuhan kematian juga dapat meningkatkan kekuatan mereka. Adapun pesta pembunuhan terakhir, itu adalah keterampilan yang sangat kuat, sangat cocok untuk pertempuran kelompok setelah menghabiskan nilai pembunuhan untuk memulai pesta pembunuhan. Ye Xuan tidak akan memiliki peningkatan kekuatan apapun, tetapi setelah membunuh orang, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Singkatnya, itu adalah membunuh lebih banyak dan lebih banyak lagi dalam waktu yang ditentukan. Ini membunuh darah, itu layak untuk pembuluh darah Dewa Ye Xuan setelah pembaruan sistem menelan super. Itu terlalu kuat. 6 keterampilan ini hanyalah keterampilan awal. Di masa depan, Ye Xuan juga dapat menggunakan titik menelan untuk membuka keterampilan baru. Misalnya, biarkan malam menjadi langit malam yang gelap, serta rasio bayangan keterampilan melarikan diri yang kuat, serta badai merah, mata pembunuh, dan sebagainya. Namun, yang paling membuat Ye Xuan merasakan kekuatan membunuh darah para dewa adalah keterampilan pasif yang disebut hit. Selama Anda mempelajari keterampilan pasif ini, di masa depan, akan ada peluang untuk memicu hit. Selama itu memicu, maka serangannya memiliki efek lonjakan. Bahkan jika itu adalah ranah terakhir Tong Tianjiujing, Master Tong Tianjing mungkin harus jatuh. Hebat, terlalu kuat, terlalu banyak untuk dimakan pada pukul 3. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Dia masih jauh dari membeli bila ekstensi darah pertempuran. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan 6 darah. Di masa depan, aku juga bisa menggunakan titik telan untuk menggabungkan perintah pembunuhan maut dengan mata kehampaan. Keterampilan mata pembunuhan gabungan memungkinkanku untuk langsung memberikan pembunuhan di belakang target pembunuhan maut. Dan, keterampilan Scarlet Storm yang belum dibuka juga dapat dikombinasikan dengan Wan Jian. Keterampilan baru Blade Storm diperkirakan sangat kuat untuk meledak. Ye Xuan berteriak, tidak sabar untuk menelan banyak poin sekarang, dan kemudian mengaktifkan semua keterampilan ini. Sayangnya, dia tidak memilikinya sekarang. Hei, tuan rumah sudah memiliki 6 level darah di atas level virtual, dan sistem fusi darah dihidupkan. Sistem meminta lagi. 5 pembuluh darah yang digabungkan Ye Xuan sebelumnya semuanya adalah dewa virtual, sangat rendah, dan sekarang darah dewa pembunuh ada di surga. Tetapi secara umum, sistem fusi darah akhirnya terbuka. Tepat saat Ye Xuan siap tenggelam ke dalam pikiran dan melihat apa sebenarnya sistem fusi darah itu, di langit, tiba-tiba semuanya berubah. Oke, apa yang Ye Xuan rasakan? Menoleh dan menemukan bola mata besar menatap dirinya sendiri. Mata kematian. Ye Xuan takut dengan bola mata ini. Reaksi pertama adalah mata kematian. Namun, kali ini bola mata itu bukan mata kematian. Kali ini tidak ada kematian, tetapi energi yang sangat aneh menyebar. Kemudian, Ye Xuan melihat tubuh Mo Sui, udara putih melayang, dan kemudian diserap oleh mata besar ini. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat naga mini. Naga mini itu diselamatkan pada hari yang sama, tetapi dia tidak membunuh Mo Blood, karena dia cemburu pada sesuatu.
Mungkinkah mata besar ini mirip dengan mata kematian? Hei, tiba-tiba, bola mata besar ini berbalik dan jatuh pada Yesuan. Yesuan sangat terpana, dan hampir jiwanya takut untuk terbang. Pada hari itu, dia hampir terbunuh oleh mata kematian. Sekarang, datang lagi. Anak muda, terima kasih banyak. Tiba-tiba sebuah suara aneh jatuh ke telinga Yesuan. Siapa? Siapa yang berbicara? Yesuan menabrak roh, bertanya tanpa sadar, dan melihat sekeliling. Tetapi saat berikutnya, dia memusatkan pandangannya pada mata besar itu. Apakah itu bola mata besar untuk berbicara? Saya reinkarnasi dari pemilik kota, terima kasih telah membunuh reinkarnasi, biarkan saya menyerap keinginan reinkarnasi ini. Sebagai imbalannya, saya dapat memberitahu Anda sesuatu. Kamu, tidak ada reinkarnasi. Setelah kalimat ini jatuh ke telinga Yesuan, itu membuatnya gemetar. Apa artinya jika tidak ada reinkarnasi? Setiap orang memiliki reinkarnasi kausal. Jika dunia ini mati, Anda dapat bereinkarnasi. Putaran kembali ke kota ini, benar-benar dapat melihat bahwa aku tidak memiliki reinkarnasi. Yesuan mengernyit. Bakat macam apa yang tidak memiliki reinkarnasi? Seseorang yang telah dipukuli, atau hantu. Dengan kata lain, di masa depan, akhir Yesuan bukanlah dipukuli oleh orang-orang, tetapi berubah menjadi hantu. Apa reinkarnasi ini di luar pemahamanku, tetapi apakah reinkarnasi ini benar-benar dapat melihat reinkarnasiku? Yesuan tidak percaya, karena dia adalah seorang traversal, itu dari bumi. Jika reinkarnasi ini benar-benar dapat melihat masa lalu dan masa depan, maka itu adalah Yesuan yang tidak beruntung, atau dia. Atau, kehidupan masa lalunya adalah Yesuan yang tidak beruntung. Tidak, ada kemungkinan lain. Tentu saja, prestasi masa depanmu mungkin juga di atasku, jadi mata reinkarnasiku tidak dapat dilihat. Reinkarnasi misterius ini sekali lagi berkata. Mendengar ini, mata Yesuan berbinar. Ya, bagaimana mungkin dia tidak memiliki reinkarnasi? Bagaimanapun, dia masih memiliki avatar di benua batu dewa untuk menjadi raja. Prestasinya di masa depan pasti akan melampaui reinkarnasi ini, jadi reinkarnasi kota tidak dapat melihat reinkarnasinya. Namun, saat dia memikirkannya, mata reinkarnasi yang besar ini berubah menjadi gelembung, seolah-olah tidak pernah muncul. Sebelumnya adalah mata kematian dan kematian, sekarang adalah mata reinkarnasi dan reinkarnasi. Tingkat kekuatan apa ini? Yesuan tidak dapat mengerti. Namun, putaran kembalinya pemilik kota ini muncul setelah kematian Mosuei, dan menyerap keinginan reinkarnasi dalam tubuh Mosuei. Mungkin putaran kembalinya ke kota ini akan memperkuat keinginan dengan menyerap reinkarnasi. Pakaian darah Mo adalah reinkarnasi yang kuat. Pada levelnya, ada banyak perkiraan reinkarnasi. Reinkarnasi ini mungkin didasarkan pada reinkarnasi kemauan untuk meningkatkan kekuatan. Yesuan menebak dalam hatinya, tetapi itu hanya spekulasi yang aneh. Bagaimanapun, dia terlalu jauh dari reinkarnasi. Untungnya, putaran kembalinya ke kota ini tidak sama dengan mata kematian, jika tidak, dia mungkin tidak akan lolos. Namun, dia terlalu malas untuk berpikir banyak, karena dia telah merasakan napas yang kuat yang terbang ke arahnya. Mata perseptif, naluri pembunuh, dan pengetahuan spiritual membuat induksi Yesuan jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Pembunuhan pasif dari keterampilan pasif yang baru saja saya pelajari telah membuatnya dan kegelapan bergabung menjadi satu, dan efektivitas tempur juga telah meningkat pesat. Bahkan jika orang yang tampan muncul di sekitar, saya khawatir sulit untuk menemukannya. Namun, atmosfer yang kuat ini diikuti oleh darah Mo. Datanglah, itu Nalanbing. Datang. Yesuan di kejauhan, melihat sosok putih di depan, cahayanya berkedip. Kejar kematian. Yesuan langsung menerapkan keterampilan yang baru saja dipelajarinya, pada Nalanbing. Saat berikutnya, ada pembunuhan merah di atas Nalanbing, dan Nalanbing tidak bisa melihatnya, juga tidak bisa merasakannya. Di masa depan, bahkan jika dia berlari ke ujung bumi, Yesuan bisa merasakan posisinya dan kemudian membunuh. Dalam pertempuran melawan tujuan perintah pembunuhan kematian, kamu dapat secara pasif meningkatkan kekuatanku, ditambah dengan pembunuhan yang secara pasif meningkatkan kekuatan di bawah malam, aku mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawan es Nalan ini. Hati Yesuan gelap. Pada saat ini, es Nalan jatuh pada tubuh Mosuei yang tanpa kepala. Dia melihat tubuh tanpa kepala itu dan mengerutkan kening. Ada mata reinkarnasi,
aku tidak tahu siapa itu. Pikir Nalan Bing, dia dulunya adalah orang kuat yang tak tertandingi dengan Mo Xuei. Secara alami, dia tahu apa mata reinkarnasi ini. Namun, tidak hanya satu orang yang memiliki mata reinkarnasi, jadi dia tidak yakin siapa itu. Namun, ini tidak penting. Yang penting adalah siapa yang membunuh Mo Blood. Luka-lukanya mengalir deras dan rapi. Tampaknya telah menyelinap sampai mati. Siapa yang mampu membunuh pakaian darah Mo? Apakah itu orang yang kuat? Nalan Bing mulai waspada. Sejak dia terbangun, dia telah mengejar pakaian berlumuran darah Mo, dan dia juga menggunakan pedang pemburu jiwa 3 hari untuk melukai pakaian berlumuran darah, meninggalkan pedang yang mengancam jiwa di tubuh Mo. Pedang pembunuh ini akan membunuh mantel berdarah dalam waktu 3 hari. Dalam kehidupan terakhir, pakaian darah Mo juga berada di tengah-tengah gerakan ini, dan kemudian dipaksa untuk bereinkarnasi. Namun, di dunia ini, pakaian darah Mo tidak cukup, jadi kejatuhan tidak dapat dihindari. Tentu saja, jika ada master untuk membantu, pakaian darah Mo dapat lolos dari malapetaka. Untuk mencegah kecelakaan ini, Nalan Bing mengejar, untuk memastikan kematian darah Mo. Sekarang, Mo Xuei sudah mati, tetapi dia tidak dibunuh oleh Nalan Bing, yang membuat Nalan Bing sangat marah. Kehidupan Mo Xuei adalah misteri dan misteriusku, hanya aku yang bisa membunuh, siapa yang berani bergerak, menemukan kematian. Nalan sangat marah dan meraung, siapa yang membunuhnya, berikan padaku. Dia tidak merasakan siapapun sekarang, tetapi dia memiliki intuisi bahwa orang yang membunuh mantel darah Mo ada di dekatnya. Memang, seperti yang dia duga, Ye Xuan sedang mengintai, siap untuk membunuh es Nalan ini. Hei, picu misi acak, bunuh Nalan Bing, dan hadiahi sedikit menelan. Tepat ketika Ye Xuan ingin menembak, sistem tiba-tiba muncul. Tugas acak akhirnya muncul lagi. Kali ini, hadiahnya sebenarnya adalah sedikit titik menelan, itu benar-benar kaya. Haha, dengan titik melahap ini, aku bisa memulai keterampilan yang membunuh darah para dewa. Ye Xuan tersenyum dalam hatinya. Namun, es Nalan ini adalah 8 penunjuk terpencil, atau reinkarnasi, dan dia hanya 6 kali dalam pembersihan, dan hanya ada 1 kartu yang tersisa. Bukan hal yang mudah untuk membunuh es Nalan ini. Yang terpenting adalah tugas acak ini hanya 1 hari, dan Nalan Ais tidak terbunuh dalam 1 hari, dan tugas itu tidak valid. Harus berhasil. Ye Xuan dengan mudah mengakomodasinya dan menjadi wajah asing bagi Nalan Ais, sementara status pembunuhan menyembunyikan level aslinya. Kali ini, dia adalah seorang pembunuh. Bunuh. Ye Xuan pecah dengan cepat. Ye Xuan, yang tersembunyi dalam kegelapan, berubah menjadi hantu, dan menyerang Nalan Bing. Pedang dikembalikan ke sekte, pedang itu. Ye Xuan langsung menerapkan kartu terakhir untuk mencoba menjebak Nalan Ais. Meskipun Nalan Bing adalah 8 penunjuk yang terpencil, Megatron juga merupakan 8 penunjuk yang terpencil. Selama itu bisa dijebak, 3 detik tidak masalah. Namun, Nalan Bing juga merupakan reinkarnasi. Itu juga pembunuh dari pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Apakah begitu mudah untuk dijebak? Oh, tentu saja, aku ingin kamu mati. Nalan Bing memegang pedang wanita dan bahkan menyapanya secara langsung. Hei, 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 pedang-pedang raksasa bumi terus berjatuhan, tetapi semuanya berhasil ditepis dengan ringan oleh Nalan Bing. Namun, Ye Xuan bukanlah orang yang mudah terprovokasi. Kecepatan Nalan Bing memang cepat, tetapi Ye Xuan, yang memiliki mata tajam, masih dapat menangkap sosoknya. Yanlong tak tertandingi. Ye Xuan mengeluarkan pedang, seekor naga yang berapi-api muncul, dan berteriak ke arah Nalan Bing. Apa? Yanlong tak tertandingi. Nalan Bing sedikit terkejut. Langkah ini bukanlah aksi Mo Xuei, dan Mo Xuei sudah mati, siapa lagi? Ternyata begitu. Pada saat ini, sebuah ide muncul di benak Nalan. Orang yang dulu menampilkan Yanlong yang tak tertandingi ini menghancurkan pakaian berdarah itu. Mungkin, orang ini adalah murid Mo Xuei. Dalam mantel berdarah, dia terbunuh selama 3 hari, dan dia akan mati dalam waktu 3 hari, jadi dia meminta para murid untuk membunuhnya dan menyiapkan penyergapan. Memikirkan hal ini, mulut Nalan sedikit miring. Di masa lalu, dia dan saudara laki-lakinya Nalanji juga memanggil mata Xuan Ming, membunuh banyak orang, terkadang tahu bahwa itu adalah jebakan, dan mereka masih mengambil peringkat pertama musuh di antara pasukan. Sekarang seseorang di distrik, berani memanggil penyergapan.
Putus asa untuk mengejar jiwa. Pedang Nalan di tangan melambai, pedang keluar dari udara, tidak memasuki Yanlong. Pada saat berikutnya, Yanlong bergolak hebat dan menghilang. Itu adalah kekuatan magis yang tidak dapat disalin. Wajah Ye Xuan suram, dan hatinya gelap. Sebelum darah naga, Wu Long tak tertandingi, dan dia tidak bisa menyalin dengan mata yang berwawasan luas. Ini karena wilayahnya tidak cukup. Nalan Bing ini juga merupakan reinkarnasi, dan penggunaan kekuatan magis yang tidak dapat disalin dapat dibenarkan. Namun, setelah tabrakan yang menyebalkan ini, Ye Xuan juga memahami celah antara dirinya dan Nalan Bing. Pihak lain dapat dengan mudah mematahkan pedang Yanlong yang tak tertandingi, yang merupakan celah. Anda tahu, Nalan Bing diperintahkan olehnya untuk membunuh, dan dia juga mengalami peningkatan dalam pembunuhan. Ayo jatuh. Dalam keputusasaan, Ye Xuan hanya bisa dilepaskan. Jatuh saat ini adalah 6 penumpang, dan mata mempesona miliknya dapat sangat meningkatkan kekuatan jiwa Ye Xuan dan membuat kekuatan Vientin Ye Xuan lebih kuat. Kekuatan Vientin akan meningkat, maka kekuatan serangan Ye Xuan juga akan meningkat. Jatuh juga tahu bahwa Ye Xuan sedang bertarung, dan ketika itu muncul, itu adalah mata pesona. Mata pesona, bola mata merah muda muncul, dan dengan sekilas pandangnya, kekuatan jiwa Ye Xuan sangat meningkat. Kembalilah, kekuatan Ye Xuan tiba-tiba meningkat tajam, dan sekali lagi, dia mengambil pedang ke arah Nalan Bing. Yanlong tak tertandingi. Nalan Bing, setelah melihat mata pesona, juga melangkah, dan tubuhnya bergetar. Bagaimana mungkin tempat ini benar-benar dapat menciptakan mata pesona? Nalan Bing terkejut. Dia sangat akrab dengan mata pesona, karena dia adalah orang dari keluarga rubah di dunia terakhir, dia juga akan menjadi mata pesona. Sebelum melihat pakaian berlumuran darah, terungkap bahwa itu karena mata pesona Nalan Bing. Aku sekarang adalah tubuh manusia, sangat tidak terbiasa. Hati Nalan Bing adalah lorong yang gelap, dan pandangan pada mata yang jatuh juga berbeda. Namun, mari kita hadapi naga tunggal ini. Putus asa untuk mengejar jiwa. Nalan Bing sekali lagi memarahi pedang. Pedang ini hanya 2 kali lebih kuat, hei. 2 tabrakan yang berbeda dan menyebalkan memicu ribuan lapisan gelombang udara. Kali ini, itu masih merupakan pertandingan yang ketat. Namun, sebagai pembunuh yang tak tertandingi, Nalan Bing, kecepatan tembakannya sangat cepat. Pedang ini, menginginkan hidupmu. Nalan Bing tiba-tiba menawarkan belati yang bagus dan mengayunkannya dengan cepat. 3 hari untuk membunuh pedang jiwa. Trik ini adalah kartunya. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan berubah drastis, melihat serangan seperti kilat ini, pikirannya bergerak. Boom, 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 sebuah pedang besar jatuh dari langit dan menghalangi di depan Ye Xuan. Hei, hei, hei. Pedang Nalan Bing akan menghancurkan pedang besar, dan dalam sekejap mata, itu akan menghancurkan lusinan. Untungnya, ranah Megatron tinggi, dan pencarian 3 hari untuk pedang pemburu jiwa tidak melukai Ye Xuan. Berani menggerakkan Tuan Muda, temukan kematian. Jatuh ke tangan yang ramping, 7 api iblis bergabung menjadi 1, lalu dia mengubah teratai 7 warna ini ke Nalan Bing. 7 warna api iblis, 7 semburan. Apa? Nalan Bing sekali lagi terkejut, karena trik yang dimilikinya sebelumnya, adalah keunikan keluarga rubah, bukan semua orang. Sepertinya gadis kecil, ini mungkin reinkarnasi dari seorang master dalam keluarga. Hati Nalan berada dalam kegelapan. Dia berspekulasi bahwa jatuhnya juga merupakan reinkarnasi dari para master keluarga rubah, tetapi usia jatuhnya akan sedikit lebih tua darinya, jadi dia tidak tahu siapa yang reinkarnasi. Bagaimanapun, dia harus bereinkarnasi sebelum dia jatuh. Tentu saja, mungkin juga jatuhnya bukan reinkarnasi, tetapi hanya membangkitkan darah. Namun, bagaimana dengan orang yang sama? Nalan Bing dan Nalanji telah lama meninggalkan keluarga rubah. 3 hari untuk membunuh pedang jiwa. Nalan Bing sekali lagi mengerahkan trik, dan itu bertabrakan dengan api iblis 7 warna, dan gelombang udara menyapu lagi. Nalan Bing juga anggota keluarga rubah. Sekarang dia telah menjadi manusia, jadi dia tidak terbiasa dengannya. Lagi pula, ada banyak keterampilan yang tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, dia sekarang punya rencana, yaitu membunuh Ye Xuan terlebih dahulu, lalu jatuh. Kemudian, dia menggunakan metode rahasia untuk menghapus jiwa yang jatuh dan membuatnya jatuh ke dalam tubuh. Dan dia akan menggantikan jatuhnya. Di usianya yang menginjak remaja,
dia menyadari mata yang mempesona. Bahkan kejeniusan keluarga rubah saat itu terlalu berlebihan. Ini adalah kejeniusan super. Aku harus mendapatkannya. Mata Nalan tertegun, memperlihatkan ekspresi serakah. Ekspresi ini ditangkap oleh Ye Xuan. Nalan ini, ada upaya untuk jatuh. Ye Xuan terkejut. Naga itu memiliki sisik penyeimbang, dan ia akan marah. Meskipun Ye Xuan bukan naga, jika seseorang berani menggerakkan sisik penyeimbangnya, ia akan mati jika ia mati. Mati. Ye Xuan sangat marah dan mulai menyerang dengan liar. Energi kemarahan Yanlong Wushuang sangat mahal, tetapi Ye Xuan memiliki darah dewa kehidupan, dan dengan kembalinya Wan Jiangwei dan Lei Mingzu dan jatuhnya, ia dapat dipulihkan. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak menjadi seri. Sebelumnya Ye Xuan dan tingkat pakaian darah Mo, mereka tidak dapat mengatasinya. Sekarang ia dapat diimbangi secara merata dengan Nalan Bing, yang 2 tingkat lebih tinggi. Ini tidak buruk, namun, Nalan Bing baru saja terbangun segera, masih belum cocok. Ditambah lagi ia dan saudara laki-lakinya Nalanji juga mengatakan bahwa mata ganda Xuan Ming, jika tidak bergabung, kekuatan tempur tunggal jauh lebih lemah daripada darah Mo. Justru karena kedua faktor inilah Ye Xuan tidak kalah, tetapi memiliki sedikit keuntungan. Tidak, itu tidak cukup. Wajah Nalan semakin jelek. Dia sudah bermain game dengan Mo Xuei, dan dia telah mengejar Mo Xuei cukup lama, dan kemudian menggunakan beberapa kali untuk membunuh pedang jiwa selama 3 hari, jadi hanya 1/5 dari roh yang mengamuk. Melihat Ye Xuan dengan wajar mengatakan bahwa roh yang mengamuk seharusnya sudah lama habis, tetapi itu adalah puncaknya, dan tidak ada yang salah dengan itu. Ini tidak sejalan dengan akal sehat. Anda harus tahu bahwa Nalan Bing adalah 8 penunjuk yang menyendiri, dan Ye Xuan hanya seorang penumpang 6, dan hal yang sama juga benar. Itu terlalu palsu. Apa anak ini? Apa itu? Nalan Bing tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Ye Xuan mudah ditoleransi, dan ada kemampuan untuk membunuh negara, jadi bau yang dirasakan Nalan Bing tidak sama dengan bau Ye Xuan pada hari yang sama, jadi tentu saja tidak akan menggabungkan keduanya. Tetapi untuk saat ini, dia tidak menghabiskan banyak waktu. Hei, jika dia membiarkanku melihatmu lagi, itu akan mengambil nyawamu. Nalan Bingxin berbicara dengan dingin. Pada saat yang sama, dia juga merekam napas Ye Xuan secara mendalam. Jika dia bertemu lagi di masa depan, dia akan dapat mengenalinya. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Ye Xuan adalah orang yang ingin dia jebak pada hari itu. Panggil. Pada saat itu, Nalan Bing berubah menjadi kilatan putih dan terjun ke kejauhan. Orang baik, reinkarnasi, ternyata itu adalah persediaan, jangan pergi. Ye Xuan segera mengejarnya. Nalan ini akan segera mengakhiri pertempuran, selama tubuhnya kelelahan, maka tidak ada kekuatan tempur, inilah saat yang tepat untuk membunuhnya. Selama kamu membunuh Nalan Bing, maka Ye Xuan dapat menyelesaikan tugas acak, memberi hadiah sedikit poin menelan, dan juga dapat digunakan untuk membuka keterampilan membunuh darah. Bagi Nalan Bing, Ye Xuan memiliki tekad untuk membunuh, dan tidak boleh membiarkan Nalan Bing melarikan diri. Jika tidak, itu akan menjadi masalah yang lebih besar. Namun, Nalan ini sangat cepat, dan dalam sekejap mata berada jauh dari Ye Xuan. Untungnya, Nalan Bing memiliki perintah membunuh kematian. Bahkan jika dia dipisahkan oleh sebuah planet, Ye Xuan dapat dengan jelas merasakan arahnya sampai dia mati. Perintah membunuh kematian, tetapi mengabaikan jarak, ini benar-benar tempat yang mengerikan. Tuan muda, saya tidak tahu bagaimana, Nalan Bing ini memiliki perasaan yang membuat saya akrab. Dalam perjalanan mengejar Nalan Bing, jatuh tiba-tiba berkata satu. Apa yang membuatmu merasa akrab? Ye Xuan mengernyit, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Saya tidak tahu, bau tubuhnya setelah dia bangun membuat saya merasa akrab. Mungkin, kehidupan masa lalunya juga merupakan keluarga rubah. Keluarga Krim. Mendengar ini, Ye Xuan tiba-tiba bereaksi. Jika Nalan ini adalah keluarga seperti rubah, sekarang reinkarnasi orang dewasa mungkin untuk memulihkan tubuh orang rubah. Tidak heran Nalan Bing melihatnya dengan tatapan seperti itu. Ternyata begini, dalam hal ini, maka kamu sial. Ye Xuan melihat ke belakang Nalan Bing dan membunuhnya. Meskipun darah para dewa telah bergabung, keterampilan awal, kecuali untuk perintah pembunuhan kematian, tidak dapat digunakan. Pesta pembunuhan, Anda perlu menggunakan nilai pembunuhan untuk membuka, tetapi sejak integrasi darah,
Ye Xuan belum membunuh seorang pun, jadi tidak ada nilai pembunuhan. Selain itu, pesta pembunuhan itu lebih membunuh dan berani, dan sekarang musuh di depannya adalah Nalan Bing, bahkan jika dihidupkan, itu tidak berguna untungnya. Pembunuhan Ye Xuan dalam kegelapan juga dapat meningkatkan kecepatan gerakan dan kekuatan tempur, jadi Ye Xuan tidak begitu cepat dibuka oleh Nalan. Selama Nalan Bing kelelahan, itu adalah saat kematiannya. Namun, semuanya tidak sesederhana yang dibayangkan Ye Xuan. Ketika Nalan Bing hendak meninggalkan jangkauan persepsi Ye Xuan, dia tiba-tiba menarik napas dan menyelinap masuk. Apakah itu orang yang kuat? Ye Xuan terkejut. Kali ini tiba-tiba muncul. Apakah itu orang dari Akademi Beichang, atau apakah itu pemerintah tanah atau penyembah bulan? Jika itu adalah pemerintah daerah atau penyembah bulan, dia masih memiliki kemungkinan untuk membunuh Nalan Bing. Jika dia adalah seorang akademisi Akademi Chang Utara, maka tidak ada kesempatan. Binger, akhirnya aku menemukanmu untuk ayahku. Sebuah suara yang dikenalnya jatuh ke telinga Ye Xuan. Setelah mendengar ini, tubuh Ye Xuan bergetar. Dia awalnya berharap menjadi penguasa pemerintah daerah atau penyembah bulan, tetapi tidak berharap untuk datang ke ayah Nalan Bing, Nalan Hao. Nalan Hao ini adalah ahli dalam dua pikiran. Pada saat ini, napasnya agak lemah dan seharusnya terluka. Oleh karena itu, Ye Xuan menganggapnya sebagai orang yang serius. Masalah, wajah Ye Xuan muram. Dia harus mengatakan bahwa peruntungannya mulai memburuk. Pada saat ini, Nalan Bing ditemukan. Itu adalah seekor anjing. Ayah, seseorang membunuhku. Meskipun Nalan Bing adalah reinkarnasi, dia masih berpura-pura menjadi burung yang ketakutan. Mana tikus-tikus itu? Berikan aku. Naran Hao sangat marah dan mengangkat tangannya. Hah, telapak tangan raksasa ini langsung digosok oleh Ye Xuan. Jika Ye Xuan terkena telapak tangan ini, itu pasti akan patah. Bukannya kamu terluka, bukan berarti aku bisa mengalahkan musuh. Ye Xuan terkejut. Untungnya, dia dibunuh dan disembunyikan dalam kegelapan, kalau tidak dia akan ditemukan. Tetapi untuk saat ini, dia tampaknya akan pergi, karena dia tidak yakin untuk membunuh Nalan Bing di bawah mata Nalan Hao. Pergi, Ye Xuan mengambil inisiatif dan melepaskan diri dari kehampaan. Tugas acak membunuh Nalan Bing ini tampaknya mustahil. Setelah Ye Xuan pergi, Nalan Bing merasa lega. Dengan intuisinya yang luar biasa, dia tahu bahwa Ye Xuan harus menyerah. Dari awal hingga akhir, dia tidak tahu siapa Ye Xuan. Namun, lebih mudah untuk menyelidiki keluarga seperti rubah yang dapat menggunakan mata pesona. Selama rubah kecil itu muncul, maka dia dapat mengetahui siapa yang mengejarnya. Kamu baik-baik saja? Naran Hao buru-buru bertanya. Tidak ada. Nalan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, jika itu bukan titik di mana tidak ada jalan, dia tidak akan bereinkarnasi. Karena dia memiliki orang tua di kehidupan sebelumnya, agak aneh memiliki orang tua lain di dunia ini. Untungnya, dia adalah pria yang telah hidup selama ribuan tahun, dan Nalan Hao bahkan belum pernah hidup selama 100 tahun, jadi dia terlalu malas untuk terlalu peduli. Binger, bagaimana kamu bisa lolos? Naran Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ada seorang pejalan kaki yang menyelamatkanku. Nalan Bing membuat alasan untuk bernyanyi. Dia tidak ingin mengungkapkan reinkarnasi, meskipun dia adalah ayah dalam hidupnya. Jika Nalan Hao tahu, jika mereka secara tidak sengaja bocor, maka mereka akan sengsara. Musuh-musuh generasi terakhir mungkin akan berkumpul dan menyingkirkan mereka. Seperti itu, Naran Hao mengangguk sedikit dan berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo kembali dan mulai menyelidiki kemana saudaramu pergi. Baru kemudian dia mengejar pisau dan pembunuh itu, tetapi dia tidak mengejar, jadi dia segera berbalik dan benar-benar menemukannya Nalan Bing. Oke, Nalan mengangguk, dan sekarang dia ingin menemukan Naranger sesegera mungkin, dan kemudian membiarkan Naranji terbangun. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa musuh merekalah yang memerintahkan mereka. Ketika mereka belum bangkit, tangkap dulu dan pikirkan cara memainkannya. Setelah meninggalkan kehampaan, Ye Xuan sekali lagi menunjukkan mata kehampaan dan kembali ke Akademi Chang Utara. Namun kali ini, dia telah menemukan kembali warna aslinya. Jika Anda berdiri di depan Nalan Ais, saya khawatir Nalan Bing tidak akan mengenalinya. Nalan Bing, salah satu mata misterius, ingin membunuhku sebelum aku bangun, tetapi sekarang aku telah terbangun. Dia juga monster berusia 1000 tahun. Dia seharusnya tidak melepaskan tubuhnya untuk membunuhku.
Ye Xuan berpikir diam-diam di dalam hatinya. Meskipun saya tidak tahu mengapa Nalan Bing harus membunuhnya sebelum terbangun, Nalan Bing, setelah terbangun, memiliki ingatan 1000 tahun dan sangat bangga. Seharusnya tidak terus membunuh Ye Xuan. Tentu saja, ini tidak pasti. Mungkin jantung Nalan Bing tidak normal. Jika Anda melihat yang tampan, Anda ingin membunuhnya. Pada saat yang sama, selama Ye Xuan tidak mengekspos Yanlong Wushuang, Wan Jianghuizong, Nalan Bing tidak akan tahu bahwa dia adalah pembunuh yang berbakat. Adapun mengapa dia masih ingin kembali ke Akademi Beichang, itu juga karena ada sesuatu di Akademi Beichang yang membuatnya cemburu. Menggabungkan darah dewa pembunuh, selain membunuh orang bisa mendapatkan nilai pembunuhan, Anda juga bisa melahap beberapa harta dan mendapatkan nilai pembunuhan. Ye Xuan menatap puncak Beichang dan jatuh ke dalam meditasi. Yang membuatnya cemburu adalah kata pembunuhan. Kata-kata pembunuh ini adalah karya pendiri Akademi Chang Utara. Jika Anda melahap harta ini, Anda bisa mendapatkan banyak nilai pembunuhan. Pada saat itu, ia dapat menggunakan wabah pembunuhan untuk meningkatkan kekuatan serangan. Ye Xuan kembali memasuki Akademi Chang Utara. Pada saat ini, mayat-mayat pelataran luar ada di mana-mana, dan bau darah keluar dari hidung. Namun, sebagian besar adalah tubuh iblis bulan dan pembunuh tanah. Ye Xuan dengan cepat melewati pelataran luar dan datang ke pelataran dalam. Ada juga sejumlah besar mayat di sini, tetapi pada saat ini, para sarjana Akademi Chang Utara berkumpul di depan dinding batu. Ye Xuan bergegas ke masa lalu dan melihat bahwa seorang lelaki tua dipaku ke dinding batu, dan dia memiliki pedang 6 tangan penuh. Namun, lelaki tua ini masih belum mati, dan masih memiliki sedikit napas. Di tanah, ada 2 mayat, yang semuanya adalah akademisi Akademi Chang Utara. Para akademisi Akademi Chang Utara semuanya adalah penguasa suasana hati. Saya tidak menyangka kali ini telah jatuh 2. Pada saat ini, ada 2 akademisi yang berada di samping lelaki tua yang sekarat itu, terus-menerus memeriksa luka lelaki tua itu dengan pengetahuan spiritual. Hei, ini merepotkan. Seseorang dalam pengajaran sihir bulan telah dilatih menjadi susunan pedang sihir 7 pedang. Meskipun Liu Lao tidak memiliki pedang ke-7, 6 pedang telah membuat kedua akademisi itu terlihat buruk. Petik 2. 7 pedang misterius. Jika kamu berada di pedang ke-7, tidak ada yang bisa menyelamatkan, tetapi untungnya, Liu Lao hanya mendapat 6 pedang. Selama dekan kembali, Liu Lao harus diselamatkan. Sayangnya, dekan pergi untuk mengejar Tuan Tanah, dan belum kembali. Petik 2. Ini benar-benar canggung untuk menyembah bulan, dan ketika kita pergi untuk menyerang para akademisi Akademi Chang Utara, jika dekan tua ada di sana, mereka pasti harus kembali. Hei, jangan ganggu kedua akademisi untuk merawat Liu Lao. Para cendekiawan tua dari Akademi Chang Utara berbisik-bisik. Orang tua di mulut mereka adalah orang tua dengan 6 pedang panjang di tubuhnya. Napasnya sangat lemah. Saya khawatir setelah beberapa saat, saya akan mati. 2. Jangan sia-siakan usahamu. Orang tua itu tidak bisa lagi kembali ke surga, kamu masih harus mempersenjatai diri, untuk mencegah penyembahan bulan dan para penguasa negeri. Liu Lao batuk darah, dan berkata dengan suara lemah. Liu Lao, jangan bicara, kami bisa menekan lukamu dan menunggu dekan kembali. Seorang akademisi setengah baya berkata, Liu Lao ini adalah master dari 2 konsepsi artistik. Dia telah membuka 2 Yuan Fu. Dalam pertempuran ini, dia membunuh beberapa musuh seperti konsepsi artistik. Namun, pada akhirnya, dia diajari oleh seorang penyembah bulan. Serangan diam-diam master. 7 pedang misterius ini, kedua akademisi pengrajin ini tidak berdaya, jadi mereka menunggu Nalan Hao untuk kembali ke master keduanya. Namun, Ye Xuan tahu bahwa Liu Lao ini diperkirakan tidak dapat menunggu Nalan Hao kembali. Bahkan jika Nalan Hao segera membawa kembali Nalan Bing, itu akan memakan waktu setidaknya 2 jam. Dan Liu Lao ini, diperkirakan bahkan selama setengah jam tidak dapat melanjutkan. Kasihan, Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang-orang dari Akademi Beichang yang telah dilihatnya sejauh ini, kecuali Es Nalan, semuanya baik-baik saja. Namun, saat ini, Ye Xuan Yuguang menyapu dan melihat sistem tugas, sebenarnya ada tugas untuk merawat Liu Lao. Selamatkan Liu Lao, cabut 6 pedang panjang secara berurutan. Jika Liu Lao selamat, tuan rumah menghadiahi 2 juta iblis. Ini adalah misinya. Dalam keadaan normal, Ye Xuan jarang mengambil tugas dalam sistem tugas,
yang memakan waktu dan melelahkan. Namun, hadiah untuk tugas ini cukup besar. Jika perawatannya berhasil, maka Liu Lao berutang budi padanya. Karena tugas ini tersedia, itu berarti saya cenderung menyelesaikan tugas ini. Namun, apakah kedua akademisi akan membiarkan saya merawat Liu Lao? Ye Xuan bingung. Kedua akademisi itu ingin menekan luka Liu Lao dan menunggu Nalan Hao kembali. Namun, Ye Xuan tahu bahwa Nalan Hao tidak mungkin kembali sebelum ini. Jika aku tidak bisa menyelamatkan, aku takut aku akan menjadi orang berdosa. Ye Xuan memiliki sedikit keraguan di dalam hatinya. Dia hanya mengamatinya. Dengan mata wawasan, dia dapat melihat beberapa petunjuk. Jika dia merenungkan satu atau dua, dia mungkin dapat menyembuhkannya dengan sukses. Dua guru, biarkan aku mencobanya. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba melangkah maju, memegang tinjunya. Ketika ini dikatakan, itu segera menarik perhatian ratusan sarjana di sekitar Akademi Chang Utara, dan pada saat yang sama, perhatian kedua akademisi tersebut. Kamu, akademisi setengah baya itu menatap Ye Xuan, dan beberapa merasa canggung. Namun, akademisi lain dikenali oleh Ye Xuan. Ye Xuan, apakah kamu? Pria tua berambut putih itu berbalik dan mendapati bahwa setelah Ye Xuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Oke, sampai saat ini, Ye Xuan menemukan bahwa salah satu dari dua akademisi di depannya tidak asing. Pria tua berambut putih ini adalah orang yang memberinya penilaian. Kedua guru, luka Liu Lao semakin parah. Jika tidak diobati sesegera mungkin, saya khawatir. Namun, anak itu hanya memiliki beberapa cara. Mungkin itu bisa mematahkan 7 pedang misterius. Ye Xuan berkata perlahan, mata semua orang tertuju padanya. Perhatian orang-orang di sekitar pesta itu tertuju pada Liu Laina, khawatir tentang luka Liu Lao, tetapi tidak ada yang menemukan bahwa Ye Xuan, yang memiliki banyak kekuatan membunuh di tubuhnya, sudah dekat. Sekarang dia secara aktif terekspos, menyebabkan banyak perhatian orang. Apakah kamu punya cara? Pria tua berambut putih itu mengenali Ye Xuan dan bertanya. Sekarang tubuh Liu Lao yang menyebalkan diblokir oleh 6 pedang menjadi lebih dari 10 paragraf. Jika Anda tidak mencabut 6 pedang, maka naluri orang luar tidak dapat masuk lebih dalam dan menekan cederanya. Apa solusinya? Akademisi itu bertanya. Petik 2. Yah, generasi muda tahu, jadi saya harus merenungkan 1 atau 2. Ye Xuan mengangguk. Viantin mulai memiliki pengetahuan spiritual, tetapi pengetahuan spiritual tidak maha kuasa, dan susunan 7 pedang misterius memblokir eksplorasi spiritual. Semangat akademisi setengah baya dan lelaki tua berambut putih itu diblokir di pedang ajaib pertama, jadi sulit untuk menekan cederanya. Hanya ketika mereka mengatakannya, Liu Yan bisa merasa penuh harapan. Sementara Liu Lao hanya memiliki 6 pedang dalam 7 pedang misterius, tetapi 7 pedang misterius itu adalah kemartiran bulan, dan jika pedang di tubuh orang itu dicabut, itu akan menyebabkan tubuh orang yang terluka menjadi arus balik, dan kemudian tubuh itu hancur, jadi perlu untuk mendorong arah aliran gas yang sebenarnya setelah pedang ditarik. Jika tidak, pedang pertama mungkin memiliki kehidupan Liu Lao. Akademisi setengah baya itu sekali lagi mengingatkannya. Sederhananya, perlu memiliki urutan pedang yang benar, jika tidak Liu Lao akan terbunuh dalam sekejap. Hei, tuan rumah memicu misi acak, mengobati Liu Lao, menyelesaikan hadiah, dan mata ilusi dan mata yang terbakar akan bergabung. Jika gagal, mata larangan tidak akan terus digunakan. Apakah tuan rumah menerima tugas acak? Saat itu, sistem tiba-tiba meminta. Tugas acak ini datang terlalu tiba-tiba dan mengejutkan Ye Xuan. Berhasil, mata ilusi akan menyatu dengan mata terbakar dan keterampilan baru akan muncul. Jika gagal, mata larangan tidak akan digunakan di masa mendatang. Tugas acak ini dapat diterima atau ditolak. Ye Xuan sekali lagi jatuh ke dalam meditasi. Meskipun ia memiliki darah para master di dalam tubuhnya, tetapi darahnya terlalu rendah, dan 7 pedang misterius adalah sekolah bulan, jadi darah master tidak berguna. Namun, Ye Xuan memiliki hal lain. Sistem menelan super. Ye Xuan tidak ingat untuk menerima tugas acak, tetapi untuk menampilkan mata wawasan, untuk mengamati aliran gas sejati di Liu Lao. Sistem menelan super, ada banyak fitur yang tidak dapat disebut sistem, seperti peta. Fungsi semacam ini, Ye Xuan jarang digunakan, tetapi hari ini ia mengingatnya. Catat arah aliran gas sejati di tubuh lama Liu, dan mulai simpulkan situasinya setelah 6 pedang ajaib ditarik keluar.
Yesuan mulai menggunakan sistem menelan super. 6 pedang ajaib ini ditusukkan di kedua bahu Liu Lao, dada kanan, perut kiri, perut kanan, dan paha kanan. Sekarang Yesuan mulai menyimpulkan situasi setelah mencabut salah satu pedang. Liu Lao, apakah masih hidup, atau sudah mati? Nak, lukaku paling jelas. Bahkan jika dekan kembali, aku khawatir itu tidak akan terselamatkan untuk sementara waktu. Aku tidak bisa menahannya terlalu lama. Jika kamu punya cara, biarkan aku datang, aku akan mati, aku akan melakukannya. Aku tidak akan menyalahkanmu. Liu Lao yang sekarat, berkata dengan suara lemah. Aku tidak khawatir tentang Liu Lao, aku masih mendorong, begitu cepat. Yesuan berkata dengan wajah bermartabat. Orang-orang di sekitarnya melihatnya seperti ini, dan mereka semua berspekulasi bahwa Yesuan benar-benar punya cara untuk menyelamatkan Liu Lao. Susunan 7 pedang misterius. Meskipun tidak sebagus kekuatan magis, tetapi tingkat triknya, bahkan pemain yang kuat pun berkecil hati. 7 pedang misterius, bahkan kita tidak punya cara, anak ini benar-benar dapat mendorong pertunjukan. Orang tua berambut putih itu tidak dapat mempercayainya, tetapi saat ini mereka tidak punya pilihan, dan Yesuan hanya dalam proses deduksi, dan dia tidak memulai, jadi dia akan melihatnya terlebih dahulu. Sistem menelan super juga dapat dianggap sebagai komputer super, dan kecepatan komputasinya hanyalah ledakan. Untuk mengurangi urutan ilmu pedang dari 7 pedang misterius, Yesuan menghabiskan banyak kristal super fagosit. Pada awalnya, sistem menelan super adalah pedang iblis yang pertama kali menarik bahu kiri. Setelah perhitungan yang cermat, pedang ajaib di bahu kiri ini adalah pedang tingkat pertama. Setelah ditarik keluar, kemarahan tidak akan mengalir mundur, dan Liu Lao tidak akan mati. Kemudian, sistem mulai mengurangi urutan pedang ajaib kedua, yang ada di bahu kanan. Namun, perintah ini salah, dan Liu Lao langsung meninggal dalam proses deduksi. Kemudian langkah selanjutnya adalah bahu kiri terlebih dahulu, lalu dada kanan, dan hasilnya Liu Lao masih meledak. Bahu kiri, perut kiri, meledak. Bahu kiri, perut kanan, meledak. Bahu kiri, paha kanan. Berhasil. Metode perhitungan ini sebenarnya tidak berbeda dengan soal matematika, tetapi jumlahnya tak terhitung dari soal matematika, karena tidak semua orang dapat mendorong aliran kemarahan. Namun, sistem menelan super bisa. Setelah beberapa saat, hei, deduksi berhasil. Sistem meminta. Mendengar ini, mata Yesuan berbinar, dan sistem super fagosit ini tidak mengecewakannya. Baiklah, seru Yesuan. Apa? Orang-orang di sekitar terkejut. Deduksi, selesai. Yesuan, apakah kamu sudah mengetahuinya? Orang tua berambut putih itu tidak dapat mempercayainya. 7 pedang misterius ini, bahkan dia tidak berdaya, dan Yesuan hanya 6 kali di tempat terbuka, ada jalan. Akademisi setengah baya lainnya tidak terlalu yakin, tidak hanya itu, tetapi juga ratusan sarjana tua di sekitarnya. Ya, saya sudah mengetahuinya. Yesuan mengangguk. Susunan 7 pedang misterius, saya melihatnya untuk pertama kalinya, tetapi jika saya menghitungnya dengan baik, pedang pegangan ketujuh seharusnya berada di posisi paha kiri. Ya, 7 pedang misterius adalah bahu, paha di kedua sisi, 2 pegangan di perut dan dada kanan. Pria tua berambut putih itu mengangguk dengan aneh. Yesuan adalah orang pertama yang melihat pedang ajaib 7 pedang, tetapi dia mampu mengetahui posisi pedang ajaib ketujuh. Pedang itu memang memiliki beberapa keterampilan. Kalimat ini telah ditegaskan oleh banyak orang. Liu Lao hanya memiliki 6 pedang di tubuhnya. Pedang ketujuh tidak berada di tengah, jika tidak, dia diperkirakan telah meninggal. Namun, Yesuan mampu mengetahui posisi pedang ajaib ketujuh, dan mungkin itu benar-benar menghitung urutan pedang. 7 pedang misterius, urutan pedang dari 7 pedang ajaib dapat diubah, menghasilkan jenis pedang yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu benar-benar mengetahuinya? Akademisi setengah baya itu tidak dapat mempercayainya dan bertanya lagi. Pada saat itu, ketika Akademi Chang Utara dan Pemujaan Setan Bulan, ada 7 pedang mistis di akademisi. Pada saat itu, ada deduksi master, dan semacam urutan penarikan pedang dihitung, yang memungkinkan akademisi untuk bertahan hidup. Namun, pada saat itu, orang yang terluka hanya memiliki 5 pedang, tetapi sekarang menjadi 6 pedang. Anak itu memiliki pegangan 99. Yesuan menjawab dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, dia 100% yakin, tetapi jika dia terlalu percaya diri,
itu akan membuat orang-orang di sekitarnya ragu. Namun, 9 dari 10, itu juga sangat kuat. 9 dari 9, pria tua berambut putih itu tertegun dan terkejut untuk tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Liu Lao yang tak tertandingi berkata, jika itu masalahnya, maka datanglah, bahkan jika itu mati, aku tidak akan menyalahkanmu. Dia sudah menjadi akhir yang kuat, dan setelah 10 menit lagi, diperkirakan dia akan mati, jadi dia tidak bisa lagi menyeret. Semakin lama Anda menyeret, semakin sulit untuk disembuhkan, jadi itu harus sesegera mungkin. Setelah mendengar ini, Ye Xuan juga menoleh untuk melihat pria tua berambut putih dan akademisi setengah baya, mencoba untuk mendapatkan izin mereka. Liu Lao tidak bisa menahannya begitu lama, baiklah, ayolah, jika kamu berani gagal, aku akan membunuhmu. Pria tua berambut putih itu mengangguk. Ayo, kalau kau bisa menyelamatkan Liu Lao, dekan pasti akan mendapat hadiah. Akademisi setengah baya itu juga mengangguk. Mereka memperkirakan bahwa Liu Lao hanya punya waktu 10 menit lagi, dan bahkan dalam 10 menit itu, bahkan jika Naranghao, dekan Akademi Beichang, kembali, aku khawatir aku tidak bisa menyelamatkannya. Sekarang, kau hanya bisa memperlakukan kuda mati sebagai dokter yang hidup. Para sarjana di sekitarku mendengar ini dan menahan napas, tidak mau repot-repot. Bagus, Ye Xuan mendapat persetujuan dari ketiga orang itu, dan segera mengangguk. Ketika suara itu jatuh, ada pedang ajaib yang melilit bahu kiri Liu Lao. Oh, pedang ajaib ini ditarik keluar oleh Ye Xuan dengan kekuatan Vientin. Pedang pertama ditarik keluar, selama sistem menelan super tidak mendorong yang salah, kemarahan Liu Lao tidak akan mengalir mundur, dan tidak akan meledak dan mati. Hei, pedang ajaib itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara yang tajam. Pada saat ini, tempat itu sunyi dan sunyi, tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Engah, dengan pedang ajaib ini ditarik keluar, Liu Lao batuk darah lagi, tetapi tubuh yang membuat marah di tubuhnya tidak mengalir mundur. Itu menjadi kenyataan, dan tidak ada arus balik terhadap kemarahan. Perintah ini benar, sungguh menakjubkan, adik laki-laki itu benar-benar mendorong pertunjukan, dan Liu Lao diselamatkan. Haha, tubuh Liu Lao kuat, apakah dia akan mati di tangan bulan? Para murid di sekitar mereka menunjukkan harapan mereka. Pria tua berambut putih itu melihat perintah itu dan matanya cerah. Pedang ajaib pertama, dengan probabilitas 1/6, Ye Xuan menariknya dengan benar, dan tidak tahu apakah itu benar-benar mendorong perintah, atau apakah itu benar. Jika pedang ajaib kedua juga berhasil ditarik keluar, maka peluangnya adalah 1/30. Pedang ajaib ketiga, peluangnya adalah 121. Diamlah, diam. Akademisi setengah baya itu buru-buru menyesap sebuah kalimat. Keadaan di sekitarnya tiba-tiba menjadi tenang. Nak, sedikit toleran, ayo. Liu Lao merasakan bahwa naluri bahu kirinya telah kembali normal dan buru-buru menekan cedera bahu kirinya. Bagus, Ye Xuan mengangguk, dan segera dengan kekuatan Vientin, membungkus gagang pedang ajaib. Oh, pedang ajaib yang dimasukkan ke paha kanan Liu Lao ditarik keluar. Semua orang bernapas dan menatap Liu Lao. Memarahi, tidak ada arus balik. Liu Lao aman dan sehat. Pedang ajaib pertama adalah peluang 1/6, tetapi peluang pedang ajaib kedua ditarik keluar dengan benar adalah 1/30. Ye Xuan, saya khawatir saya benar-benar mendorong perintah pedang. Ada penyelamatan, Liu Lao telah diselamatkan. Hati orang-orang mendidih. Ye Xuan sangat yakin dengan sistem superfagositosis. Karena sistem superfagositosis mengatakan bahwa deduksi berhasil, maka itu pasti berhasil. Karena ada kepastian 100%, tindakannya akan cepat, jika tidak, Liu Lao akan lebih lemah, dan mungkin ada variabel